Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel DS Stories. Oke, kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang pengalaman mistis yang dialami oleh teman gue yang bernama Hai Dewi. Dimana di cerita sebelumnya dia mengalami kejadian yang sangat-sangat di luar nalar ketika sedang berada di Tahura. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah semua teka-teki akan terjawab di video kali ini? Untuk itu, tonton terus sampai selesai agar kalian tahu bagaimanakah sebenarnya yang terjadi, sebenarnya apa sih yang dialami ketika berada di Tahura. Untuk itu, selamat menyaksikan. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe, like, share, dan komen agar gue bisa semangat lagi untuk membuat video yang lebih menarik lagi. Yang ikut sama gue apa nih tadi nih? Ya kan? Apa tuh kira-kira? Rombongan apaan nih? Kan saya mikir gitu ya. Saya langsung lari. Nyamperin teman saya ya. Terus habis itu saya langsung ngomong di situ. Bumi, masa gue pengen ngelewatin itu takut? Saya gitu kan. Terus blow on lu kata dia gitu. Udah pulang, gak usah dibahas kata dia gitu. Udah pulang. Ini gak beres gitu. Apa sih? Yaudah gue tanya dulu di situ ada yang gede-gede ya gitu kan. Sudah gue gak berani lewat situ gitu. Udah jangan dibahas kata dia gitu. Kebiasaan lu gitu kan. Terus kata si Langit kan, ini mah gak apa-apa sih sebenarnya terus mah kalau mau ini minta izin. Udah gak usah bang, udah balik gitu kan. Itu posisi itu udah mau maghrib om. Udah mau maghrib. Terusnya ya kan udah mulai gelap nih, kita tuh gak bawa senter. Terus habis itu jalan balik nih om. Saya langsung didempet terus nih sama si Bumi. Si Bumi ini ngejagain saya lah ibaratnya. Nah yang lain itu di belakang, gak mau yang namanya mereka nyalip. Pokoknya intinya saya harus di depan gitu, didempet terus. Iya berdua ya? Iya berdua. Saya bingung kan, apa nih? Saya mundur dikit nih, ntar si Bumi ikut mundur. Jadi ngejajarin terus. Terus gak lama, kayak namanya kita di hutan kan, saya dengar suara yang kayak kresek gitu. Saya kira musang. Siapa tuh? Musang tuh Bumi, musang gitu kan. Musang, udah gak usah mikirin macam-macam gitu kan. Saya diem kan, cuman saya pikirin apaan yang lewat gitu kan. Jadi setiap kita jalan tuh kayak dikejar gitu om. Terus habis itu kayak apa sih, saya berhenti nih, saya liatin apaan sih gitu. Terus saya langsung dibilang gak usah dipikirin macam-macam, pulang kata teman saya. Yaudah iya, tapi saya masih mikirin sih dalam hati nih, ini apa nih, langsung ditepok saya. Jangan dipanggilin, kata dia. Dipanggilin gimana? Saya belum tahu kalau kita mikirin kayak gitu tuh manggil. Nggak tahu saya. Terus jangan dipanggilin. Ini gue udah capek nih nge-backingnya gitu kan. Terus yang dari belakang juga si Langit ngomel. Lu ngapain sih, apa bayi dipanggilin gitu. Terus saya kagak ngerti ya. Ngapa sih maksudnya? Udah jangan mikir yang aneh-aneh, lu nyanyi-nyanyi kayak apa gitu kan. Capek nih gue di belakang. Emang bener pas saya nengok itu, si Langit itu udah pucat kayak orang nahan beban aja gitu. Gue sih kagak ngerti ya, masih nggak ngerti tuh, masih yang sekonyol itu kan. Terus jalan, saya mah santai, tapi teman saya kayak, ngeluh nih, kaki gue sakit banget, bla sakit banget. Terus saya bilang, kaki gue biasa aja gitu kan. Biasa aja gue. Terus saya lihat map, kita jalan kan dari Tahura, itu bisa mau nyampe Maribaya, itu ada kali 15 kilo. Posisinya saya orang yang mageran, selalu rebaan gitu, kerja juga di kantor. Waktu itu nggak yang sering lari apalah berat-berat tuh nggak pernah saya. Makanya saya juga heran lah, buset, gue jalan sejauh ini kaki nggak lecet, pegel enggak. Kalau mereka ngerasain betis, nih pegang betisnya pada kencang, saya enggak. Saya juga bingung kan ya. Lu mah nggak tahu aja sama siapa gitu. Saya nggak tuh omongan mereka kan. Siapa apaan sih gitu kan. Turun jalan. Gak lama tuh kayak saya ngerasa kayak ada yang mayungin. Terus saya ngerasa ada yang mayungin, berasa kok ada kuda gitu. Cuman saya masih diem, kan gak boleh dipikirin. Saya diem. Karena tersugesti apa gitu. Ya saya gak mau kan kayak gitu ya. Udah deh saya diem. Terus gimana caranya kita maghrib nih udah ngelewatin Gua Belanda lagi, biar gak gelap banget gitu kan. Kira kita lumayan jalannya dipercepat kan. Jalannya dipercepat, nyampe Gua Belanda, itu nggak tahu kenapa penglihatan saya langsung jelas banget. Jadi di Gua Belanda nih sebenarnya
sebenarnya itu yang jagain itu kayak orang-orang kayak kita loh, yang megang senter nih, senter gitu. Tapi yang Warga saya lihat sekitar tuh gitu. bukan, iya. Tapi yang saya lihat tuh bukan. Yang saya Apa? lihat itu prajurit om, Prajurit. berdarah-darah yang jaga di pintu. Saya nggak mau masuk. Berapa jumlahnya? 2 apa? Satu, saya lihat cuma satu, doang? megang senapan. Dia kayak siap siaga gitu. Saya nggak mau masuk. Tombak atau apa yang dipegang? Senapan. Senapan. Ah, udah saya senapan Oh. apalah gitu. Pokoknya saya dia cuma diri gitu. Di samping pintunya. Saya nggak mau masuk om. Saya sampai nangis. Gua nggak mau cari cara apa lewat yang lain. Akhirnya si Bubi nanya, Pak, selain lewat sini lewat mana? Oh muter. Cuman makan waktu tuh sejam apa berapa lama gitu. Ngomong sama saya, lu mau muter apa gimana? Ini kalau lu muter lu nyampe Isa nih keluar dari sini gitu. Tapi gue gak mau lewat situ, saya gitu. Saya nangis. Terus akhirnya sama si Langit, saya dipeluk kan, sambil lewat tuh sambil udah ada sini sama gue gitu. Saya lewat sambil dipeluk. Jalan nih, udah kan pikiran saya udah macam-macam nih karena saya udah ngeliat gitu kan. Wah, saya merem, tapi jalan saya merem. Jadi kalau di Gua Belanda itu dia ada bekas rel keretanya. Gitu kan. Nah, saya kepaduk mulu. Paduk. Gak lama nih kok kayak saya ada yang ngikutin ya. Kayak berat banget, saya tuh berat banget udah badannya tuh kayak wah udah berat banget, kepala tuh udah pengen muter gitu kan. Wah, terus kata si Langit istighfar gitu kan. Istighfar kita, tapi yang namanya kita lagi nggak fokus kan, ntar inget ke ntar kagak gitu kan. Udah nggak fokus Iya ya? udah nggak fokus, terus tiba-tiba saya ngedenger jeritan Di mana tuh? di dalam itu, jerit Di dalam gempa, gitu, gua itu. gua itu, tapi yang melengking banget, gitu doang. Terus saya langsung ketakutan kan, Suara cewek cowok? cewek tuh saya ketakutan nangis tuh saya kan, wah saya udah nggak mau jalan, saya cuma jongkok gitu, terus akhirnya digendong lah saya kan, gendong udah buka mata. Pas saya buka mata itu udah di luar kan, pas saya buka mata saya sempat ngeliat macan apa harimau lah namanya, macan lewat 2 lari lah. Saya wah kaget nih saya, ini apa nih, wah udah halu nih gue, lapar nih gue, saya mikir gitu kan, wah lapar nih gue nih, halu nih, kecapean nih, parah nih kecapean nih, saya masih mikir gitu, wah gue kecapean. Udah nih abis itu jalan ada musola kan, wah gue harus sholat dulu nih, soalnya pas lagi yang saya mikirin yang ada macan itu sempat terdengar di gimana ya, di hati sih sebenarnya, ngerasanya di hati sih, kayak dia ngomong kalau mau silaturahmi itu sholat dulu, karena kita ninggalin asar kan. Oh gitu. Kita ninggalin asar. Kayak dikasih sentilan gitu. Iya, kayak disentilin. Makanya pas nyampe sana, oh udahlah gue sholat dulu ini. Saya sholat tuh berat banget om, kan duduk, terus baru mau wudhu kan, ngelipet-lipet ini, baru mau wudhu, berat banget rasanya, wah berat banget. Kayak kan saya lagi duduk, terus kayak ada yang neken gitu. Wah, aduh ini nggak beres nih, udah mata saya tuh udah nggak bisa melek kan. Terus diem aja. Gak lama anak-anak kayak jangan dimasukin gitu, jangan masukin. Terus saya kan dulu nggak ngerti nih gimana caranya masukin, gimana ngeluarin, nggak paham saya. Jangan dirasain, jangan ikutin. Ya enggak melek matanya melek gitu. Saya nggak bisa melek om, susah. Akhirnya diinin air, melek bangun, ayo diri. Jadi saya dipaksa diri kan. Jadi dia bangun tuh, saya bangun, aduh kelayangan. Udah muntahin aja, mau muntah. Belum mau muntah tuh. Akhirnya sama si Langit tuh entahlah diapain, ditarik lah gitu. Baru tuh saya ngerasa mau muntah. Saya muntah. Wah udah gak beres nih, udah saya niatin dah, saya mau sholat gitu. Saya sholat gitu. Saya wudhu, langsung saya sholat tuh. Kan di sana banyak monyet ya. Jadi saya sholat ketar-ketir sama monyet jadinya. Sumpah. Sholat di mana tuh? Ada musolanya gitu. Ada musolanya. Saya sholat itu kelar, saya buru-buru karena takut monyet kan. Saya buru-buru. Udah kelar buru-buru. Itu teman saya tuh udah yang misah-misah sendiri-sendiri. Ya yuk, kata mereka kan, udah yuk, gue udah berat banget nih, sini udah gak kuat. Berat banget nih, emang salah kita, pada ngomong gitu, emang salah kita tadi ngelewatin asar. Yaudah ayo. Kira di jalan maghrib di jalan. Maghrib di jalan, cuaca udah mulai gelap banget, lari loh kita, akhirnya lari. Dari situ saya mulai ngitung kalau kita itu berlima. Aslinya kan kita berempat. Tapi di pikiran saya itu berlima. Jadi pas udah mau nyampe parkiran, saya ngecek dong teman-teman saya. Lah satu lagi kemana? Saya bilang gitu kan. Mereka bingung kan. Satu lagi gimana? Lah satu lagi ada gitu.
siapa namanya gitu. Siapa ya? Saya gitu kan ya. Tapi ada satu lagi. Gitu kan ya. Siapa digitunya. Ya nggak tahu saya gitu ya. Udah jalan-jalan. Itu biasanya pas di parkiran doang apa pas udah mau keluar? Udah mau keluar, jadi Udah mau keluar. pas kita ngejar karena udah mau gelap kan, kita ngejar lari ke parkiran. Nah itu saya berasa kita berlari berlima. Jadi biasanya berlima gitu lari. Iya. Terus naik motor kan. Udah kita makannya di Bandung Kota gitu, di bawah biar ramean gitu kan. Turun nyampe di, saya lupa nama lampu merahnya tuh apa. Karena kita habis nyalip-nyalip, baru nyampe, saya duluan nyampe lampu merah. Baru nih si Bumi sama si Jendra kan di samping saya nih. Saya nengok, satu lagi kemana? Pada ngomong lagi, satu lagi siapa? Gitu. Lah, kan kita berlima. Wah, gak jelas langsung pada gitu. Tapi saya nggak ngerasa saya nggak jelas, saya ngerasa emang kita berlima gitu. Tapi saya di firasat saya gini, ya udahlah dia tahu jalan ini gitu. Ya udahlah dia tahu jalan ini gitu. Nyampe hotel waktu itu langsung ke hotel akhirnya karena hujan. Terus habis itu kita check outnya subuh kalau nggak salah tuh. Pas itu tuh hari itu panjang banget rasanya dari maghrib isya, habis isya itu nyampe paginya lama banget. Jadi ngerasa kami ini punya tamu nih di depan hotel. Kayak ngerasa pengen buka pintu aja, nggak tahu, nggak ada yang berani. Tidur udah sampai. Semuanya sama ngerasain gitu. Ngerasain semuanya sama. Terus ngerasanya ngomong atau enggak? Kita sama-sama diem aja. Tapi pas udah kelar baru ngomong gitu kan. Tidur udah yang namanya gimana? Kita kalau tidur lama terus ngerasa oh udah cukup nih tidur gue, udah bangun mulu kan. Itu saya udah tidur. Pas saya lihat, wah masih jam 10 malam, saya tidur lagi. Saya buka mata, lah masih jam 11. Tapi udah nggak bisa tidur. Akhirnya saya YouTubean ya mereka mah pada ngerokok apalah segala macem kan. Cuman kalau saya kok apa ya ini aneh nih, saya tidurin gimana caranya saya harus tidur nih, takutnya paginya ini masih nggak bisa tidur, melek lagi, udah YouTube lagi, tiduran lagi, YouTube lagi gitu, panjang banget sumpah itu malam tuh panjang banget rasanya, sampai akhirnya subuh, pas subuh baru tuh ngerasa nggak gimana sih kalau kita ditungguin orang terus pas itu udah nggak ada orang lagi, perasaan rasanya beda gitu. Beda kan rasanya, iya. Kayak lebih tenang. Iya, lebih... nah itu tuh udah tuh. Terus saya juga dalam hati tuh ngomong gini, oh tamunya udah pergi gitu. Akhirnya yaudah nih saya sholat subuh. Setelah sholat subuh saya chat sama anak-anak. Pulang yuk sekarang, saya gitu nih. Sebenarnya kan kita check outnya bisa jam 12 siang kan. Saya bilang pulang yuk sekarang, saya gitu. Pulang, pagi kita nggak sarapan di hotel, di luar. Pas di luar tuh saya ngomong baru, saya buka cerita. Tadi malam panjang banget ya, langsung lah pada ngomong iya gitu. Si Langit ngomong iya orang punya tamu lu bukan dibukain pintu gitu kan, mana kita berani gitu kan ngebukain pintu. Terus habis itu makan pas kita tuh sempat ke Bukit Bintang dulu. Nah pas di sana tuh makan makan sendiri. Kalau dari Bukit Bintang emang sih kita setiap setelah ke Tahura ya, kita tuh selalu disambut sama hujan-hujan gerimis. Sampai mana langsung gerimis. Terus habis itu kata teman saya, udah yuk waktunya pulang nih katanya. Oh ya sudah, emang kalau saya kan mikirnya berarti ini mah diusir kali ya, saya mikirnya gitu. Mau diusir kali ini. Pulang itu dari Bandung sampai Depok itu hujan deras. Jadi kita terus-terusan pakai jas hujan kan. Cuman pas nyampe puncak itu kan malam, karena kita jalannya pelan-pelan kan, macet juga. Terus malam jam 11-an gitu, anak-anak udah capek. Gau ini bisa istirahat dulu nggak? Oh iya bisa, aku gitu kan ya. Ya udah istirahat. Kamu pesen apa? Setelah bebas kata dia gitu kan. Saya mesenin nasi goreng 5, minum 5. Pas pada datang pada bingung ini buat siapa. Jadi kan posisinya duduknya gini, terus ini mejanya cuma sampai segini nih. Nah sebelah sini emang gak bisa didudukin karena tempat kan lesehan. Itu udah nggak bisa duduk. Yang bisa cuma depan-depanan. Cuman saya ngeliat pun di sini tuh ada yang duduk. Ya itu yang saya lihat yang tadi megangnya si Bumi pakaiannya. Udah utuh gitu bentuknya. Nah utuh, ganteng banget. Saya sempat lihat mukanya ganteng banget. Makanya kan saya hitung 5 jadinya. Pas datang
juga saya taruh minumannya. Waktu itu nasi gorengnya nggak sempat kepesen karena udah langsung ke cancel kan, yang datang minuman duluan 5. Saya taruh gitu, saya kasih gitu. Lalu baru pada lalu ngapain mesen 5? Lah kan berlima, mana satu lagi, coba hitung. Itu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 saya gitu gini. Ya 1, 2, 3, 4 sih gitu. Tadi ada loh di sini, saya gitu gini. Tadi ada loh di sini. Seriusan begitu. Iya, pakaiannya gimana? Saya kasih tahu gini. Nih, nasi bumi nih cuman nyengir-nyengir kayak orang tahu, kayak orang udah tahu nyengir-nyengir gitu. Berarti lu udah kenalan ya, ngomong gitu. Kenalan gimana? Ya udah berarti lu udah kenalan gitu. Itu siapa? Apa? Baik gitu, cuman nganterin sampai pulang. Oh gitu. Terus saya ngomong, "Lalu tehnya gimana?" gitu kan. Ya nggak tahu, pada kayak gitu kan. Udahlah gue minum akhirnya kan, daripada mau banjir kan. Terus habis itu di cancel lah pesan gue, nasi gorengnya 4 aja gitu. 4. Tapi saya merasa dia masih ada, cuman nggak kelihatan nih. Tapi saya masih tahu masih ada, masih ngerasa. Cuma nggak kelihatan gitu. Terus saya makan masih saya pikirin, ditepok lagi ya masih bumi. Udah kenalannya udahan gitu. Jangan dipanggilin mulu. Udah makan mah makan, terdatang yang lain gitu. Oh iya, saya gitu kan. Sama kita makan kan sempet tidur dulu, istirahat dulu di puncak, akhirnya kita tidur jam 3 pagi baru pulang lagi. Baru ngelanjutin perjalanan. Sama seperti halnya di Bandung, setiap lampu merah saya selalu nyari yang satu orang itu. Mana ya satu orang itu? Ntar hijau, ntar saya lupa. Gitu, terus akhirnya karena anak-anak ngerasa saya nggak beres, jadi deh nge-base camp dulu nih di rumah si Langit gitu kan ya. Kasian nih, butuh dibersihin nih bocah deh gitu kan ya. Datang saya di rumah si Langit, akhirnya kita pagi nyampe sana, saya habis subuh, duduklah melingkar. Yang lu lihat apa? Ya saya ceritain yang tadi tuh, ya saya pas nyampe udah di rumah Langit, emang udah ngerasa berempat nih, nggak ngerasa berlima lagi. Sekarang masih ada nggak? Enggak sih, tapi tadi mah ada. Gitu. Sekarang mah nggak ada. Coba yang kayak gimana? Saya kasih tahu lagi. Cakep, ganteng banget, hidungnya mancung. Ya iya sih ya, kalau gue pikir-pikir pakaian zaman dulu ya, kita kagak ada yang pakai begitu ya. Iya juga, saya baru ngeh kan. Saya habis itu sama si Langit saya diginiin, dibaca doa lu istighfar. Saya istighfar. Ya kata dia. Udah ya, gak usah dipikirin. Yang penting lu udah lihat, udah kenalan. Gue kalau misalnya dilihatin kayak gitu, salam, tanyain namanya siapa. Kalau syukur mau jawab, enggak ya nggak apa-apa. Yang penting lu tahu, gitu adabnya. Gitu. Kan saya nggak tahu. Nggak usah dipikirin. Terus habis itu anak-anak tuh sibuk yang pakai hot cream kakinya gitu kan. Lu pada ngapa sih, kata saya kan gitu ya? Iya, ini nih gara-gara lo ngajak gue ke Tahura atau gitu. Apaan sih pada lebay banget sih gitu. Gue kagak gitu. Langsung saya dibilangin, itu naik kuda. Udah apaan sih? Itu nggak sendiri. Makanya lu nggak capek. Terus habis itu kenapa saya ke jurang? Jadi tuh saya didempet sama yang buruk sama yang jelek. Sama yang buruk sama yang jelek. Yang baik sama yang jelek. Kadang yang ini yang kenceng, makanya saya ke sono. Kadang yang ini yang kenceng gitu. Saya nggak percaya dong. So iya gue naik kuda gitu kan. So iya gue naik kuda gitu kan. So habis itu, iya benar. Gak percaya gue. Ya udah merem, mau kenalan nggak sama yang ngajak lu gitu. Saya kan geter juga nih maksudnya nih. Cuman saya mikir rame nih ada bocah-bocah nih gitu kan. Yaudah dah gitu kan. Yaudah dah gitu. Oh nggak mau sekarang kau. Ntar aja ntar malam. Ntar malam ngumpul lagi nih kata saya. Iya udah ntar malamnya kita beresin dah. Udah balik dulu. Balik nih akhirnya. Ada balik. Udah sih nggak ngehalu ada 4 orang enggak. Makanya kita ngumpul tapi di rumah si Jenderal nih. Ngumpul di si Jenderal. Saya didudukin lagi, dilingkarin lagi. Lu waktu saya yang ngomong sih. Yang waktu keresak-keresak itu apaan sih? Emang menurut lu apa? Musang ya? Mana ada musang jalan sampai keresak-keresak gitu sih? Gitu. Juga sih, sama macan. Pada diem tuh. Ngomong, lu mikirin gitu tuh manggil, maksud lu mau kenalan apa mau gimana nih? Saya digituin.
Ya enggak, penasaran aja. Terus kata anak-anak, ya lu kalau emang nggak mau kenal ya jangan penasaran. Kalau lu kayak gitu lu manggil, Hmm. ini datang jadinya gitu. Saya Hmm. iya. Akhirnya saya disuruh tiduran, suruh tidur. eh, saya disuruh nginget-nginget yang kejadian yang saya lakukan di sana. Hmm. Tuh sambil entahlah sambil diapain, pokoknya saya tiduran, saya merem, saya konsentrasi. Terus habis itu ini apa namanya? eh, Tiba-tiba bleng, kayak hilang. Bleng, terus kayak tiba-tiba saya ada lagi di sana, di Tahura lagi. Hmm. Semua yang saya pikirkan di Tahura itu ternampak jadi. Apa aja? Pertama yang keras-keras itu ternyata macan putih. Hmm. Jadi kita diikutin sama macan putih. Itu terus habis itu ada yang bertanduk, saya nggak ngerti apalah itu. Saya cuman ngeliat tanduknya doang, itu yang bareng sama saya. Saya nggak ngeliat kuda putihnya, kudanya saya nggak ngeliat, cuman saya ngeliat kayak apa ya, kayak nenek-nenek, cuman nggak nenek-nenek banget, pakai putih-putih, pakai tudung kayak putih gitu loh, kayak orang mau nikah. Pokoknya putih gitu, cuman bukan yang gaun nikah, enggak, beda. Itu yang nonton saya. Makanya kenapa saya ini, istilahnya dia yang punya kudanya ceritanya gitu. Tapi saya nggak ngeliat mukanya kayak apa, kebaya, terus inian mungkin iketan rambut terus ngejulur putih gitu. Cuman terus pakai caping gitu. Terus habis itu saya sadarnya itu kan pertama saya ngelihat yang tanduk, terus ngelihat yang si nenek itu, atau teman saya itu masih turunan saya, nenek saya. Saya kan masih belum percaya waktu itu. Terus abis itu baru tuh saya mau cari tahu nih yang keras-keras apa. Baru saya ngelihat kenapa saya tahu macan putih, karena jadi ceritanya saya nyamperin nih ke yang keresek-keresek gitu. Saya ngelihat saya lagi jalan, terus saya nyamperin nih ke yang keresek-keresek. Saya kejar, ternyata pas ngebalik itu macan di antara pohon-pohon, langsung ngebalik gitu. Wah, baru tuh saya bangun karena saya tatap-tatapan. Itu macan putih besar banget. Terus kita tatap-tatapan, nyeringai dia. Makanya saya bangun gitu. Terus kata teman saya, ini udah ada semua yang lu pikirin. Duh, kata saya gitu. Lu mau kenalan gak sama yang sini, sama yang nenek ini? Gak mau. Ah, nenek lu ini, dia ngejagain lu loh. Iya, makasih. Cuman, saya mental saya belum kuat nih, saya gitu kan. Ya udah, kalau kayak gitu lu jangan manggil-manggil lagi, gak usah penasaran. Iya, enggak. Dan tuh dari situ saya baru menerima diri saya. Tadinya tuh saya nggak mau nerima, ya kayak ngeliat, saya pikir saya halu, saya ngeliat ini, wah gue gila. Saya ngerasa saya gila, saya ngerasa saya halu, terus ngerasa nggak terima aja gitu sama diri sendiri, tuh nggak terima nih. Saya sampai pikir kayak, wah gue butuh ke psikolog nih. Gitu. Terus abis itu dari situ saya dikasih tahu banyak. Ya dibilang ya ini udah, kalau Allah udah ngasih lu kelebihan ini ya sudah gitu, lu syukurin aja, asal lu jangan salah jalan gitu, karena kan ego sama kita kan tipis gitu, jangan salah jalan. Ya udah dari situ saya mulai nerima. Dari situ juga kita mulai tahu, si jenderal ini juga ternyata bisa gitu. Makanya dia waktu itu ikut nge-backup. Dari situ kita mulai sharing dan saya mulai menerima diri saya, karena gue nggak sendirian nih, gue ada teman-teman nih 3 orang gitu. Ya udah dari situ kenapa gimana ya, kayak pisau diasah aja. Sering ketemu sama yang kayak gitu, yang tadinya saya tumpul jadi tajam banget. Saya jalan suka ngeliat gitu. Cuman gimana caranya nih gue numpulin nih, gue nggak mau nih ini kayak gini. Ini saya dikasih tahu caranya. Yang penting udah nerima dulu. Kata mereka kan gitu, nerima dulu, lu udah nerima mah udah normal lagi gitu kan. Maksudnya udah biasa gitu. Iya benar, saya nerima, saya berdoa sama Allah, ya Allah, semoga dengan kayak gini saya nggak disesatin gitu. Saya udah nerima. Ya udah, berjalan dengan normal dan sekarang juga nggak terlalu yang kayak dulu, blok ngelihat langsung gitu, enggak. Tapi ngerasa. Ngeliat
terlalu ngeblek-blek. Jadi cerita misterinya gitu. Saya kebanyakan ketawa, jadi kagak serem ceritanya. Saya bingung, nggak bisa serius. Malumin aja ya guys ya. Oke. Jadi segitu aja ceritanya. Jadi Segitu segitu aja. aja. Oke. Jangan panjang-panjang, udah 1,5 jam ini. Oke. Jadi ada nggak sih pesan yang diambil dari kejadian tersebut? Pesannya apa gitu? Pesan yang diambil dari kejadian tersebut sih, untuk saya yang pribadi ya, bener-bener sih kalau misalnya di tempat baru itu jangan petakilah. Salam. Di tempat baru itu salam, ya seterah mau salam apa, itu mah menurut agama kepercayaan masing-masing ya? gitu kan. Sama harus salam dulu ya adabnya ya. Salam, berdoa. Ya, Berdoa sesuai yang kita yakini itu doa yang terbaik, ya itu. Gini gitu. Terus ya gitu, kalau misalnya untuk orang-orang yang rada sensitif dan nggak ngeh dia sensitif, mending kalau ngerasa apa dikit udah dilupain gitu. Kalau saya kan cari tahu. Oh, iya. Kalau itu udah nggak usah gitu. Terus jaga omongan juga, jaga pikiran kalau di tempat baru. Kayak gitu aja. Terus sama ya kalau misalnya beragam Islam terus di tempat-tempat hal yang bersejarah yang punya nilai keluhuran gitu, lebih baik jangan tinggalin sholat, jangan ikutin saya. Yang pasti jangan tinggalin sholat tuh. Dimanapun berada ya, walaupun di tengah hutan, dimanapun ya. Kayak gitu aja. Oke guys, cerita misterinya cukup sampai sini dulu ya. Dari teman gue yang namanya Dewi. Sebenarnya dia itu teman udah lama banget. Iya, lama. Dari zamannya dia masih sekolah ya dulu ya. Ada kali 10 tahun lebih ya. Iya. Dia masih SMP dulu. SMP SMA gitu. Kenalnya di mana, di komunitas hewan. Jadi makanya dia jadi di komunitas itu manggilnya tuh om gitu. Jadi Ya, ya manggilnya om, semuanya om. Gitu. Oke, cerita misteri di Story sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan di Komen. share. Komen juga ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.